Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Zahar Shimakin. Saya merupakan mahasiswa semester 4 pada jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan terkait objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Ini merupakan penugasan dari mata kuliah filsafat hukum Islam yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Dalam hukum Islam ini terdapat objek yang menjadi acuan pada pandangan hukum, yang mana hukum Islam ini bersifat teologis. Nah, jadi artinya hukum Islam ini diciptakan karena mempunyai suatu tujuan. Tujuan dari hukum Islam ini kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Seperti kita juga sering dengar itu maqasidus syariah, yang mana maqasidus syariah itu yang hifzun nafs, hifzun amal, hifzun din, hifzun nafsil, dan hifzun akal. Ada 5 gitu. Nah, yang mana adanya hukum Islam ini mengarahkan manusia ini untuk menuju kepada suatu kebahagiaan. Kebahagiaannya ini bukan terletak di dunia saja. Orientasinya itu sudah menuju kepada akhirat gitu kalau mengikuti hukum Islam. Nah, tujuan hukum Islam ini juga merupakan sebuah manifestasi gitu dari sifat yang namanya Rahman dan Rahim, yaitu pengasih dan maha penyayang. Dan rahmatan lil alamin ini menjadi sebuah inti dari adanya syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah ini diperuntukkan untuk apa sih? Untuk keadilan bagi setiap orang yang ada di bumi gitu. Keadilan ini sesuatu yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Karena sifat adil ini merupakan suatu jalan untuk menuju takwa setelah adanya iman kepada Allah. Nah, hukum Islam dalam menegakkan hal-hal tersebut ini harus siap untuk menghadapi kejadian-kejadian baru. Karena setiap zaman bergerak itu pasti terdapat juga kejadian-kejadian yang tidak terjadi di zaman sebelumnya. Oleh karena itu, kajian filsafat tentang hukum Islam ini sangat perlu untuk dilakukan gitu, sangat mutlak diperlukan. Karena bisa menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan zaman yang terbaru. Sebagaimana ini itu juga dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu common law yang disebut juga dengan Anglo-Saxon atau civil law, atau bisa disebut dengan Eropa kontinental atau custom law, Islamic law, dan sistem sosialis komunis. Manfaat dari sistem hukum Islam ini apa sih? Itu yang pertama itu menjelaskan kajian filsafat hukum Islam. Ini untuk menjelaskan apa? Pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Dan filsafat hukum Islam ini diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum-hukum Islam, untuk mewujudkan keadilan dengan perkembangan kondisi zaman, terus juga untuk memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih ini membagi filsafat hukum Islam ini kepada 2 rumusan, yaitu pertama sifat tasyri', yang kedua itu sifat syariah. Jadi sifat tasyri' itu apa sih? Sifat tasyri' ini adalah sifatnya yang bertugas ini membicarakan terkait dengan hakikatnya, tujuan dari penerapan hukum Islam. Dan sifat tasyri' ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu daim al-ahkam atau dasar hukum Islam, terus ada maba di al-ahkam yaitu prinsip-prinsip hukum Islam, usul al-ahkam yaitu pokok-pokok hukum Islam, ada mashadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam, ada maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan dari hukum Islam, ada qawaid al-ahkam yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Selanjutnya yang kedua itu bentuknya itu filsafat syariah. Jadi filsafat syariah ini adalah filsafat yang diungkap dari materi hukum Islamnya seperti dari
jinayahnya, pidana Islam, terus dari ibadah, muamalah, hubungan antar manusia, ataupun juga ukubah gitu dari sanksi. Nah, filsafat ini punya tugas itu untuk membicarakan hakikat gitu dan rahasia dari hukum Islam tersebut. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah itu ada asrar al-ahkam, yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Terus ada qasais al-ahkam, ciri-ciri hukum Islam, mahasin al-ahkam, yaitu keutamaan-keutamaan hukum Islam, dan tawabi al-ahkam, yaitu karakteristik dari hukum Islam itu sendiri. Mungkin terkait dengan objek dan kegunaan dari filsafat hukum Islam ini kurang lebih seperti itu materinya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.